Continue. Oke. Jangan lihat itu. Saya mau ngomong. Tugasmu dari awal ada tugas 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Betul? Ada 5 tugas toh? Iya. Iya, Bu. Tugas-tugasmu itu sudah kamu kerjakan di buku tugas. Jadi dari buku paket atau dari modul yang kemarin untuk tugas itu sudah kamu kerjakan di buku tugas. Sekarang dengerin. Hari Sabtu tanggal 18, buku tugasmu kamu kumpulkan ke sekolah. Ya. Caranya mengumpulkan, kamu tidak usah berkerumun, nanti MCH sudah menghadang kamu. Gerbang. Pintu gerbang saya sudah sambut kamu tinggal ngasihkan buku tugasmu ke MCH, kemudian kamu tak kasih soal ulangan harian 1, karena bab 1 sudah selesai. Jadi kamu mengumpulkan buku tugasmu, kemudian MCH memberi kamu soal ulangan harian untuk kamu kerjakan pada hari Rabu jam pertama dan jam kedua. Jadwalnya matematika kan jam pertama dan jam kedua, toh? Betul? Ya. Betul, Bu. Kemudian setelah kamu selesai mengerjakan dan selesai melaksanakan PJJ hari Rabu itu kan selesainya jam 11. Kamu kumpulkan ulanganmu yang kamu terima tadi pagi ke sekolah lagi sambil mengambil buku tugasmu yang sudah dikoreksi sama MCH. Jadi hari Rabu itu pagi kamu ngumpulin buku tugas dengan mendapatkan soal ulangan, siang kamu mengumpulkan soal ulanganmu. Ya. Pagi kalau kamu nggak mau telat, itu sebelum jam 8 sudah harus mengumpulkan buku tugasmu ke sekolah. Supaya nanti jam 8 sampai dengan jam setengah 10 kamu bisa mengerjakan soal ulangan dari MCH. Ya. Nanti teknis soal ulangannya akan saya share di grup bagaimana. Jadi soal ulangan nanti akan saya buat sendiri, kamu mengerjakan di rumah, kemudian kamu kumpulkan ke sekolah. Tidak dikirim email, tidak dikirim Google Classroom. Ya. Jadi tapi kamu ke sekolah mengembalikan ulangan dengan mengambil buku latihanmu. Paham anak-anak? Paham. Bagi kalian yang tugasnya belum lengkap atau belum terkirim, nggak usah panik, nggak usah baper dulu. Asal buku latihanmu itu lengkap, mulai dari LK 1.2 sampai nanti tugas hari ini, dan buku paket latihan 1.1, nanti MCH akan lihat di situ. Oh, ini kok belum terkirim di email MCH, tapi kok di buku tugasnya udah mengerjakan, berarti sudah saya bisa memberi nilai. Gitu ya? Oke? Iya, jadi dilengkapi. Kalau misalnya di laporannya kemarin belum masuk emailnya, belum masuk Google Classroom-nya, itu nggak usah khawatir. Asal kamu sudah mengerjakan di buku tugasmu, nanti pasti saya koreksi dan kamu akan mendapat nilai. Jangan lupa, buku tugasnya diberi identitas ya. Di depan itu dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Nanti kalau nggak ada kelas, nama, kelas, dan nomor absen, saya nggak bisa koreksi ini punya siapa. Nanti saya waktu mengembalikan juga bingung ini punya siapa. Gitu ya. Yang tidak ada nama, kelas, nomor absen nggak akan saya koreksi. Jadi di halaman depan buku itu kasih stiker besar, nama, kelas, nomor absen. Jadi nanti kalau saya kembalikan ke kamu juga gampang mengurutkannya. Tolong diperhatikan itu ya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini kita mempelajari mengenai 2 topik, yaitu mengenai bilangan berpangkat dan KPK FPB.
KPK dan FPB kamu sudah pernah dapat di kelas 4 SD, betul? Betul, Bu. Jadi yang KPK dan FPB hanya sekedar mengingatkan kembali ya, kamu sudah ahli untuk mencari KPK dan FPB. Mungkin yang baru itu adalah bilangan berpangkat. Perhatikan. Ini ada permasalahan. Mesti kok nang ini ya. Ada permasalahan begini. Lihat masalah yang saya tulis di atas itu. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang, kemudian lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah. Mestinya nih kamu nanti bisa praktekkan di rumah ya. Dilipat di tengah, sehingga garis lipatan membagi dua bidang kertas menjadi dua bagian yang sama. Satu kertas gede, dilipat tengahnya jadi dua. Kemudian begitu seterusnya. Lalu, perhatikan. Kalau dilipat-lipat bolak-balik, kamu akan menemukan pola. Dilipat sekali menjadi dua. Dilipat 2 kali nanti akan menjadi 4. Dilipat 3 kali menjadi 8. Dilipat 4 kali sebanyak menjadi 16. Dilipat 5 kali sebanyak 32 dan seterusnya. Nanti kalau kamu perhatikan lipatan kertas yang sudah kamu temukan, kalau lipatannya itu 1, maka banyaknya bidang kertas ada 2. Ada separuh-separuh. Kemudian dilipat lagi. Sebelah kiri dilipat, sebelah kanan dilipat. Ada 4. 3 lipatan ada 8. 4 lipatan ada 16. 5 lipatan ada 32. Nah, kamu lihat ini. Ternyata banyaknya lipatan itu menunjukkan pola. Yang pertama 2. Terus berapa? 4. Terus berapa? 8. Terus 16. Dual, Miss. Pola perpangkatan, ya. Net connection is unstable. Ya, maaf ya, koneksi internetku tidak bagus. Tapi kamu bisa mendengar saya toh? Bisa. Bisa, Bisa, Mam. Bu. Aku tidak, Bu. 2. Saya belum bisa dengar, Bu. Oke, 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Kalau 4 itu 2 pangkat berapa? 2. 2. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 8. 8. Jangan bilang 6 loh ya. 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Tapi 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2. Oh, sekarang 16 berarti 2 pangkat 1. 22 sama dengan 2 pangkat 5. Kita menemukan pola. Dari pola-pola ini kita bisa simpulkan bahwa misalkan misalkan A itu bilangan real dan M merupakan bilangan real, maka A pangkat M disebut sebagai bilangan berpangkat jika dan hanya jika A pangkat M itu mengalikan A sebanyak M kali. Jadi A pangkat M adalah A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak berapa kali? M. Coba saya punya bilangan berpangkat begini. 3 pangkat 4. Berarti saya mengalihkan berapa sebanyak kali? 3 sebanyak 4 kali. 3 sebanyak 4 kali. Oke. Ini bisa kita simpulkan ya. Perpangkatan itu merupakan perkalian berulang. Perkalian berulang. Kita memangkatkan sebanyak 4 kali. Gitu ya. Ingat nggak kemarin waktu kita mempelajari perkalian? Kalau perkalian itu apa kemarin? Ingat resep dokter? Penjumlahan berulang. Oh iya. Penjumlahan berulang. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Kalau pemangkatan itu adalah perkalian berulang. Lanjut ya. Berulang. Oke. Nah sekarang ini harus kamu pahami. Ada 7 sifat. Ada 7 sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Sifat-sifat itu apa sih, Pak?
Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sekarang lihat ya. Sifat yang pertama. Ini nggak ada demo, jadi nanti tolong dicatat ya. Tolong dibuat di catatan. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kamu lihat, bilangan pokoknya sama. Sama-sama siapa ini, nak? A. Kalau bilangan pokoknya pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini pangkatnya siapa ini? M. Ini pangkatnya N. Jadi pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dikali, nek dibagi, bilangan pokoknya sama, sama-sama A, pangkatnya diapakan ini? Kurangi. Nah, jadi kamu nggak usah ngitung. A pangkat M kalau dibagi A pangkat N berapa, nggak usah dihitung satu-satu, langsung pangkatnya dikurangi. Lanjut. Kalau yang tadi dikali, yang kedua dibagi, yang ketiga dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu pangkatnya diapakan? Dikalikan. Benar. Dikali 6. Nah, nomor 4 dan nomor 5 ini ada hubungannya dengan nomor 1 dan 2. Ya. A kali B pangkat M itu sama saja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nomor 5 hubungannya dengan nomor 2. A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. B pangkat M. Gitu ya. Nomor 6. A pangkat 0 sama dengan 1. Nanti kamu buktikan di rumah coba. Kenapa kalau semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1? Kalau A pangkat 1 sama dengan A, tetapi kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Nanti diotak-atik di rumah ya. Dibuktikan setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Dan sifat yang ketujuh adalah A pangkat negatif M. Perhatikan, pangkat tidak melulu positif loh ya. Ada juga pangkat negatif. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Manakala si A ini menjadi penyebut, maka pangkatnya menjadi positif. Yang sering banyak dipakai itu yang sifat yang nomor 1. Ya. Jadi dipahami benar untuk yang nomor 1, nanti kaitannya dengan soal-soal. Dan nomor 3, 1 dan 3 itu banyak dipakai ya. Lanjut ya, nanti ini kamu catat di buku catatanmu, karena di buku modul nggak ada. Baik. Sekarang saya kasih contoh, perhatikan ini. Mana yang lebih besar, 2 pangkat 75 atau 3 pangkat 50? Kamu nggak mungkin kan ya ngitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 75 kali kan nggak mungkin. Sampai tahun depan baru selesai mungkin. Atau 3 pangkat 50 juga nggak mungkin dihitung satu-satu. Maka silahkan 2 pangkat 75 dan 3 pangkat 50 itu kita ubah menggunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi apa? A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga 2 pangkat 75 bisa saya ubah menjadi 2 pangkat 3 kali 25. 3 kali 25 itu berapa? 75. 5. Nilainya ya. Berarti ini saya tidak ini ekvivalen. 2 pangkat 75 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3 kali 25. Lalu saya ubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat 25. 2 pangkat 3 berapa? 6. Bukan, ada yang jawab 6. 2 pangkat 3, 6. 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. 8. Artinya 2 pangkat 75 itu sama dengan 8 pangkat 25. Oke. Sekarang yang 3 pangkat 50 sama dengan yang tadi. Dibuat perkalian dengan angka yang sama. Artinya kamu mencari FPB dari 5 dan 50. 50 itu kamu buat perkalian 25 kali berapa? 50 itu 25 kali berapa? 2. 3 pangkat 50 sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 25. Karena 2 kali 25 sama dengan berapa? 50. Yang ketiga
3 pangkat 2 kali 25 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 2 pangkat 25. Nah, sekarang yang dikurang itu kamu hitung. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 9. Ini nilainya sama dengan 9 pangkat 25. Bisa dimengerti? Naiknya disuruh membandingkan 8 pangkat 25 dengan 9. Yang 1 8, yang 1 9. Bisa dong menentukan yang lebih besar yang mana? Lebih gede yang mana ini? 8 pangkat 25 dengan 9 pangkat 25. 9 pangkat 25. 9 pangkat 25 tadi nilai dari siapa? Nilai dari 3 pangkat 50. 2 pangkat 75 dengan 3 pangkat 50 itu lebih besar yang 3 pangkat 50. Soal ini nanti dikerjakan di rumah ya. 49 dengan 5 pangkat 66. Nanti PPT-nya tak share di grup besar ya. Ini yang kamu kerjakan untuk latihan di rumah. Bilangan berpangkat seperti itu. Jadi ada soal di modul itu yang berhubungan dengan ini, silahkan nanti dilihat, dibuka modulnya. Tidak ada cara di situ, maka tak terangkan di sini caranya, ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mencari KPK dan SPB. Singkatan dari Kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan 2 atau lebih. Dari kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangan. Jadi saya juga disuruh mencari KPK dari 2 bilangan, 3 bilangan, 4 bilangan, dan seterusnya. Kalau kamu dulu di SD nyari KPK dengan cara apa? Pohon faktor. Boleh pohon faktor, difaktorkan menurut faktorisasi prima ya. Yes. Ya. Faktor. Ini kan pohon faktor itu? Iya. Iya. Mari kita bahas bersama. Angkanya masih kecil nih. Cari KPK dari 8, 12, dan 30. Kenapa 8 kok dibagi 2, nggak dibagi 4? Karena dari yang terkecil. Karena dari yang terkecil, Mam. Faktornya 8 itu 2 gitu kah? Faktor yang terkecil dari 8 itu 1, bukan 2. Jadi kalau kamu menjawab diambil yang terkecil itu salah. Namanya faktorisasi prima, jadi harus kamu bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil itu berapa? 2. Jadi jawabanmu tadi bukan faktor dari 8 yang terkecil. 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. 30 dibagi 2, 15. Aku langsung nih Pak Dari. 15 kenapa nggak dibagi 2? Karena tidak bisa. Karena tidak bisa. Dari 15 ya, faktor dari 15. Faktor prima yang terkecil dari 15 adalah 3. Sehingga 8 itu bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3. 12 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 30 itu 2 kali 3 kali 5. So, KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 2 pangkat 3 kali 5 kali 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sekarang pertanyaan saya. Di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2. Kenapa yang dipilih kok 2 pangkat 3? Karena pangkatnya yang lebih besar. Kalau menentukan KPK, jika ada faktor yang sama, itu kamu pilih faktor yang paling besar. Dipilih faktor yang paling besar. Oke. Sekarang faktor persekutuan terbesar. Dicarinya dengan cara mencari nilai yang paling besar persekutuan 2 bilangan atau
lebih. Ini juga menggunakan pound factor. FPB dari 4, 8, dan 12 sama kayak tadi, ya. Pakai pound factor. 4 itu 2 kuadrat, 8 dulu ya. 12 itu 2 kuadrat kali 3. Kalau FPB itu yang dipakai adalah faktor. Oh, ini ada 3. 3 nggak ada di sini dan di sini. Maka faktor yang sama itu adalah 2. Kalau FPB itu yang dipilih faktor yang pangkatnya terbesar atau terkecil? Terkecil. Carilah faktor persekutuan. Kalau ada faktor persekutuan dengan pangkat dengan ada faktor yang paling kecil. Benar ya, benar. Oke, masih 10 menit. Sehingga FPB dari 48 dan 12 adalah 4. Oh ya, oke ya. Kalian kan sudah nerima nih di SD, jadi tinggal mengulang. Lanjut ya. Ya, Mi. Ya, Ali berenang 10 hari sekali. Budi berenang. Soal-soal kayak gini kamu udah pernah dapat di SD ya? Sudah, Mas. Sudah. Deh kamu. Sudah, Miss. Oke. Mudeng. Kamu kerjakan. 10 berarti kamu. Tugas bilangan ini tugas yang terakhir di bab 1 ya. Tugasnya kamu mengerjakan modul 1.8 dan 1.9 yang ada di halaman 27 dan 28. Buka buku modulmu. Sudah ketemu? Bentar, Mam. Oke, tak tunggu. Agama tanam jupan lalu udah belum? Sudah, Mam. Sama. Keluarga tanam jupan lalu udah belum? Sudah, Mam. Oke. Sudah. Sudah ketemu LK 18 dan 19. Kerjakan di buku tugasmu. Saya bilang buku tugas, bukan modul. Kerjakan pakai cara, nggak cuma jawaban. Pakai cara, Mam. Ya dong, masa cuma jawaban doang. Kirim ke email aja ya. Kirim ke emailnya ya. CH paling lambat hari Selasa 17 Agustus dari kemerdekaan nih. Tes ketemu toh tugasnya 17 Agustus 18 dikumpulkan. Terus dengerin Mensia ya. Hari Rabunya ngapain tugasmu ke tadi yang Mensia bilang? Mengumpulkan buku tugas ke sekolah. Dan menerima soal ulangan harian 1. Kamu minta antar orang tuamu atau orang tuamu yang ke sekolah. Nanti kamu nggak usah turun dari motor atau dari mobil, Bang Mensia langsung menyambutmu dengan kardus untuk tempat buku latihan ya. Aku udah siapkan kardus besar. Yang penting buku tugas harus diberi identitas, nama, kelas, nomor absen harus. Tidak ada, jangan salahkan saya. Nek misalnya tidak tak koreksi dan tidak saya kembalikan karena saya nggak tahu itu punya siapa. Do you understand? Okay, thank you for listening. Do you have any question for me? No. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau jelas tanya di grup ya. Kalau yang umum nanya di grup, jangan japri. Aku nggak suka japri, nanti nggak kebales. Ya, nah, di grup masih nanti saya japri mesti yang hilangin ya, karena pesan-pesan yang lain. Oke, terima kasih anak-anakku yang baik hati, yang belum mandi habis ini langsung mandi ya. Kalau kita Zoom itu kamu pakai seragam itu sebenarnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik loh. Bisa pakai seragam, kamu udah jadi belum? Kamu udah jadi belum? Sudah, Mas. Hampir. Belum. Ya, wes. Kalau belum pakai baju yang rapi ya. Udah mandi rapi,
Masih kriip-kriip langsung. Oke, terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Habis ini langsung dikerjakan satu 8 dan 9. Baik. Selamat keluarga kami. Sama. See you later. Nanti dia jam-jam dari Bu. Buka on cam semua ya. Nanti saya laporkan ke wali kelasmu kalau kamu pada ikut Zoom. Ramadhani, Karinisa, bisa ya dong on cam dong. 1, 3, 2, 1. Cek lagi. Ali, mana Ali? Damai, Adila, Fadil, on cam dong. Sama 2 menit, semenit, yuk. Oke. Masih saya lagi. Fadil, Hadasa, Fania mana nih? Kameranya di Ayo, on cam dong. Oke. Ya, terima kasih ya anak-anakku. Kalian sudah gabung dengan Arif. Selamat belajar, salam sehat selalu, happy weekend, dadah.